Cik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran amma ba'du. Oke, insyaallah di video kali ini, di pertemuan kali ini, Ana akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul langkah pertama memperbaiki diri. Intisari makna dan kedudukan akhlak mulia dalam Islam. Jadi di presentasi kali ini Anda bakalan mempresentasikan dan menjelaskan langkah pertama untuk memperbaiki diri dalam Islam. Jadi kita bisa lihat dari judulnya sekilas, dia menyebutkan kata-kata akhlak mulia dalam Islam. Jadi kita bisa melihat gambaran awal. Kita akan membahas tentang akhlak mulia dalam Islam. Pertama, kenapa harus akhlak kenapa harus akhlak dulu yang harus kita langkahi di dalam memperbaiki diri. Yang pertama, karena akhlak adalah langkah awal sebelum mendapatkan ilmu, karena ilmu dulu baru akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Inna bu'atsu litamima makarim al-akhlak. Rawahul Bukhari. Kemudian dalam Quran juga berfirman, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi ajaran, tuntutan, dan contoh dari Rasulullah SAW tidak nanggung-nanggung. Santunan, keramahan, dan pemaafan dipraktikkan secara maksimal. Akhlak bukan sekedar pelengkap agama, ia adalah tujuan utama risalah. Sebelum dimulainya ilmu, sebelum dipelajarinya ilmu. Kemudian, rumus diagnostik akhlak mulia. Yang pertama, maksimal dalam menahan diri. Yang kedua, maksimal dalam kebaikan. Secepat mungkin kita harus menghentikan pelanggaran, berusaha mengcounter godaan, meninggalkan dosa, dan menolak bisikan syaitan. Dan kemudian di saat yang bersamaan kita harus juga mencari yang paling afdol, yang paling utama. Maksimal dalam sedekah, sholat malam, berbakti kepada orang tua, dan membantu sesama. Karena akhlak mulia menuntut performa maksimal di kedua sisi pertimbangan, yang beralih menuju kebaikan dan mengerem keras dari keburukan. Jadi kita harus balance antara memaksimalkan diri dalam menahan diri, maksimal dalam menahan diri, dan maksimal dalam kebaikan. Kalau salah satu dari kedua ini jomplang, itu belum bisa dikatakan memiliki akhlak mulia, karena akhlak mulia adalah dua keseimbangan ini. Kemudian sikap kehati-hatian tingkat tinggi. Kita bisa mengambil contoh dari teladan Rasulullah SAW. Pertama, stimulus. Mendung gelap muncul di langit Madinah. Yang kedua, respons Nabi Muhammad SAW ketika beliau gelisah dan berjalan bolak-balik. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, mengapa beliau tidak gembira menyambut hujan? Yang ketiga, kewaspadaan. Wahai Aisyah, dari mana saya bisa dapat jaminan kalau ini rahmat? Bisa saja siksa sebagaimana umat sebelum kita. Yang keempat, resolusi. Baru setelah tetesan air benar-benar turun, beliau menjadi tenang. Dan kemudian pelajaran yang dapat diambil adalah akhlak mulia berarti selalu bersikap untuk hisab, pertanggungjawaban, dan tidak pernah meremehkan potensi murka Allah. Berbeda dengan kelalaian umat terdahulu. Jadi di sini kita harus bersikap hisab, bertanggung jawab, tidak pernah meremehkan potensi murka Allah. Jadi kayak semisal kita melakukan sesuatu perbuatan, tapi kita pikirnya hanya kecil saja gitu. Nah itu ada potensi murka Allah. Jadi sikap orang yang memiliki sikap atau akhlak yang mulia, mereka tidak pernah meremehkan potensi murka Allah. Selama itu Allah larang, mereka jauhi. Nah kemudian ujian terbesar pembuktian akhlak adalah yang pertama, ini yang paling gampang, yang paling sering, itu adalah pada masyarakat atau publik. Dan kemudian kepada teman, dan yang paling sulit, yang paling dalam adalah keluarga ataupun istri. Dan ini juga yang paling besar pahalanya tentunya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik
kepada istrinya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Menjaga wibawa dan karisma di luar rumah sangat mudah, namun wibawa eksternal menjadi tidak bernilai jika di dalam rumah diwarnai lisan yang tajam, mata yang melotot, dan hilangnya kasih sayang. Kesempurnaan iman diukur dari kelembutan di lapis terdalam kehidupan kita. Jadi, mungkin kita bisa saja ketika keluar rumah, pada masyarakat, kepada publik, kita bisa saja berlaku baik pada sesama, berlaku baik kepada masyarakat lain. Tapi akhlak yang baik bukan dinilai dari situ saja, dinilai juga dari gimana kita berteman, bersosialisasi dengan teman kita, sejawat kita, dan yang terlebih lagi bagaimana kita bersosialisasi kepada istri kita, keluarga kita. Itu yang paling penting, itu yang paling besar pahalanya juga. Bisa jadi orang baik pada masyarakat, baik pada teman, tapi dalam keluarga ia marah pada istrinya, ia suka melotot, tidak romantis segala macam, itu belum termasuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian arsitektur dukungan sempurna, ini adalah kisah dari Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kondisi kritis, Rasulullah SAW pulang dari Gua Hiro setelah menerima wahyu pertama. Ketakutan, gemetar, dan minta diselimuti, dan beliau pun berkata, "Zammiluni, zammiluni." Kemudian respon akhlak Khadijah radhiyallahu anha yang perlu kita teladani, yang perlu kita telaah adalah yang pertama, beliau diam dan responsif. Tidak banyak bertanya, tapi ia langsung mengambil selimut dan memberikan kehangatan. Karena karena Khadijah radhiyallahu anha tahu kalau Rasulullah dalam keadaan yang kritis. Jadi dia tidak mengambil langkah untuk banyak bertanya. Namun beliau responsif. Yang kedua, validasi rekam jejak, menenangkan kepanikan dengan rasionalitas cinta. Apakah kau pikir kau akan menderita? Engkau selalu menyambung silaturahmi dan membantu orang susah. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Jadi beliau, Khadijah ini, mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan hiburan. Ini agar menenangkan kepanikan beliau dengan rasionalitas cinta. Kemudian takeaway yang dapat diambil adalah Jibril menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Khadijah karena pelayanannya yang santun. Menjadikan istana surga dari intan tanpa rongga kelelahan. Jadi hal ini adalah agar si malaikat Jibril ini menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah karena pelayanannya yang santun dan menjanjikan kepada beliau istana di surga dari intan tanpa rongga kelelahan. Kemudian jebakan retaliasi emosional. Pertama, ini adalah jebakan yang mungkin sering banget. Pertama adalah ketika kita dizolimi, itu biasanya mengantarkan kita kepada balas dendam dan emosi. Nah, kedua hal ini ketika digabungkan, orang-orang seringkali terkena jebakan. Orang-orang seringkali kehilangan energi, kehilangan pahala, dan menjadi sesama dengan penzolim. Mereka bakal memikir dan memulai untuk balas dendam. Yang mana itu pun sama saja, itu pun bukan akhlak yang mulia, akhlak yang buruk juga. Kalau misalkan orang ini balas dendam, dia sama saja beliau pun bukannya mendapat pahala, malah kehilangan energi, dan jadi sama-sama dengan penzolim. Tidak mungkin kita menemukan solusi dari permasalahan dengan bersikap emosional. Menggibahi orang yang menggibahi Anda atau memfitnah orang yang memfitnah Anda hanya membuat Anda ikut menjadi dihukum oleh Allah. Jika Anda membalas kebodohan dengan kebodohan, Anda kehilangan level spiritual Anda. Kemudian selanjutnya, manajemen konflik ala Rasulullah SAW. Yang pertama, trigger. Suatu hari, Arab Baduy datang dan meminta haknya kepada Rasulullah SAW dengan lisan yang sangat kasar. Meminta haknya kepada Rasulullah dengan nada yang tidak lembut, lisan yang sangat kasar. Kemudian reaksi sahabat pada saat itu adalah tersinggung, emosi, dan marah melihat Nabi tidak dihormati. Namun, tindakan Nabi SAW strategis. Tenang, mengajak Arab Baduy ini ke rumah, memenuhi kebutuhannya sampai ia benar-benar ridho. Ketika si Arab Baduy ini ridho,
Hasil akhirnya apa? Arab Badui ini berkata, jazakumullahu khairan. Yang tadinya di awal sangat kasar segala macam, ketika kebutuhannya terpenuhi, dia malah bilang jazakumullahu khairan. Kemudian Nabi membawakannya kembali kepada sahabat untuk memperdengarkan kata baik tersebut dan menetralisir suasana. Jadi agar sahabat ini tidak tersinggung juga, tidak terbawa emosi juga, Nabi Muhammad SAW membawa Arab Badui ini kepada sahabat di hadapan para sahabat dan meminta kembali untuk memperdengarkannya di hadapan para sahabat agar tidak menjadi emosi lagi sahabatnya. Karena target dakwah adalah menyampaikan kebencian, bukan memelihara kebencian. Menyampaikan kebaikan, bukan memelihara kebencian. Kemudian, matriks amal dan sikap. Ritual tinggi, akhlak rendah. Profil. Contoh, ada orang yang ritualnya tinggi tapi akhlaknya rendah. Contohnya adalah orang yang rajin sholat tahajud, rutin bersedekah, luar biasa dalam beribadah, hablum minallah. Tapi sikapnya, biasanya yang tajam, sering menyakiti tangannya. Orang ini divonis oleh Nabi. Tidak ada kebaikan padanya. Dia di neraka. Kemudian, orang yang ritualnya standar, biasa-biasa saja, tapi akhlaknya tinggi. Contohnya, dia profilnya ibadahnya wajib standar, ibadah wajibnya standar, kayak tidak memiliki amal sunnah yang mencolok, hanya menunaikan ibadah-ibadah wajib saja, tapi sikapnya sangat santun, ramah, lembut kepada sesama. Nabi Muhammad SAW sedang memvonis dia ada di surga. Kesimpulannya, amal ritual, ibadah vertikal bisa hangus jika tidak ditopang oleh fondasi karakter atau ibadah horizontal yang kuat. Kemudian, ini pula jalan kita menuju puncak spiritual. Bagaimana tidak? Bagaimana jika fisik kita biasa saja, harta teratas dan gelar akademik tidak tinggi? Sesungguhnya seorang mukmin yang berakhlak baik dapat mengejar derajat yang selalu berpuasa dan sholat malam. Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Keramahan mengalah damai kebaikan, senyum tulus dan menahan amarah secara otomatis melontarkan derajat seorang muslim menyamai mereka yang menghabiskan malam dengan ibadah fisik yang berat. Kemudian, kunci kemudahan dunia dan tiket VIP surga. Dengan akhlak dan husnul khuluq, ini menjadi kunci kemudahan dunia dan tiket VIP surga. Very very important person. Ini adalah perfect combination dari takwa kepada Allah, kepatuhan yang total, dan husnul khuluq, akhlak yang mulia kepada manusia. Ini akan, jika kedua elemen ini digabung, ini akan menghasilkan keberhasilan yang mutlak di dunia maupun di surga. Dampak duniawi berdasarkan At-Tolak ayat 2 sampai 5. Diberikan jalan keluar dari masalah yang buntu, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Nah, kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dilipat gandakan pahala dan dibersihkan dosa-dosanya. Ini konteksnya adalah ketika ditanya apa yang paling banyak masukkan manusia kepada surga. Rasulullah SAW menjawab dengan dua kombinasi yang tidak terpisahkan ini, taqwallah wa husnul khuluq. Nah, kemudian 3 jaminan istana, rawahu Abu Dawud. Yang pertama adalah puncak surga. Puncak surga buat orang yang terus memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Ia mencapai level tertinggi, tidak pernah menyakiti orang lain. Yang kedua, puncak tengah surga. Ini adalah untuk orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda, integritas lisan mutlak, humor harus berbasis fakta, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga ini adalah pinggir surga. Meninggalkan perdebatan meskipun dalam posisi benar. Menekan ego untuk menang demi menjaga ukhuwah. Ini ada di posisi yang ketiga. Kemudian, diagnosa akhir abror atau fujar. Yang pertama, al-abror adalah golongan baik, patuh pada Allah, santun, pemaaf, dan berakhlak mulia. Tujuannya adalah naim, yaitu kenikmatan surga. Surga naim, jamak dari ni'mah. Yang kedua adalah al-fujar, golongan buruk, kasar, egois, gemar bermaksiat, dan menyakiti orang lain. Tujuannya adalah jahim, yaitu neraka. Peringatan,
Pada hari kiamat, keadilan sangat absolut. Hak sekecil apapun yang diambil lewat kezaliman, lisan atau fisik akan dibayar menggunakan pahala amal kita sendiri kepada korban. Jadi ini sangat rancu ketika di hari kiamat, di hari akhir. Kemudian yang terakhir adalah komitmen kepada Sang Pencipta. Biarkan orang lain menilai kita sebagai orang yang lembut dan pemaaf. Kita terus berkomitmen dengan akhlak mulia, bukan demi pujian mereka, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah meninggalkan kesan kasar atau jahat dalam hidup seseorang. Jadikan tipe interaksi sebagai cerminan iman yang sempurna. Karena hidup itu sangat singkat, teman-teman. Jadi selagi kita masih di dunia ini, jagalah ukhuwah kita kepada orang lain, jagalah akhlak dan adab kita kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Karena hidup di dunia ini sangat singkat dan kita masih perlu untuk melanjutkan ke stage selanjutnya lagi dalam kehidupan ini. Oke. Hadza minni wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.